Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Untuk pertama kalinya saya trading, ini adalah loss terbesar di dalam hidup saya ya. Untuk trading ya, kalau untuk di spot saya pernah waktu itu loss kurang lebih sekitar 500 juta di Sumo. Nah tapi sekarang lihatlah, parah. Saya loss kurang lebih sekitar 435 juta rupiah guys. Dalam dolarnya itu silakan kalian lihat di sini ya, itu sekitar 28.100. Kalau dikalikan dolar 15.500 dengan kurs sekarang, itu totalnya 435 juta rupiah. Aduh, itu serem banget ya. Oke, kita bedah di dalam video ini. Pertama-tama, jika kalian bilang bahwasanya loss 435 juta itu kenapa bang? Ya nggak kenapa-napa, ya memang saya salah. Saya akui saya salah dan saya akui bahwasanya saya itu loss. Saya nggak terlalu mengada-ngada tentang cerita loss ini bagaimana, apakah gimana, itu nggak ada kayak gitu ya. Jadi saya memang murid loss 435 juta ya. Kenapa gede banget bang? Lossnya itu kurang lebih sekitar 50% ya guys. Kalau di kalender Cerberus kalian cek ini, walaupun belum verif bisa tahu kok di tanggal 11 kemarin itu loss sekitar 50% ya. Tanggal sekarang baru profit sekitar 20%. Loss 435 juta. Wah, udah. Saya nggak komen deh. Kalau misalnya kalian nanya itu ya memang udah saya loss gitu aja lah ya. Terus kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua dari ini adalah kalian bisa cek sekarang harga Bitcoin itu menyentuh 89.378. Bagi member Cerberus yang bilang bosnya kenapa di close bang, kenapa nggak ditunggu aja? Bayangin kalau lu ditunggu ya, sekarang itu mungkin udah liquid ya. Liquidnya itu di sekitar 90 ribuan ya. Sekarang udah 89.300. Kalau nggak saya close di jam 2 malam, itu entah kenapa tuh perasaan saya nggak enak itu. Jam 2 malam saya close. Anda kata saya nggak bangun jam 2 malam itu ya mungkin udah liquid ya. Saya scalping dikit baru dapat sekitar 20%-an, oke? Dan sekarang ini harga mencapai 89.383. Ingat, Anda nggak saya close di jam 2 malam mungkin udah liquid. Jadi untuk pertanyaan kenapa nggak di hold atau di average atau di margin variasi aja bang gitu kan. Nah ini ya, feelingnya udah emang nggak enak banget saya jam 2, makanya saya close aja waktu itu. Dan memang fundamental itu tidak bisa dilawan ya guys. Fundamental ini berbarengan dengan after Bitcoin halving plus terpilihnya Donald Trump untuk menjadi presiden US, di mana kebijakannya itu benar-benar mendukung cryptocurrency. Ditambah lagi juga ada beberapa petinggi dunia seperti Michael Saylor, BlackRock dan lain sebagainya itu ngeborong Bitcoin, dan rasa kepercayaan masyarakat ditambah FOMO. Nah jadi ada 4 hal nih ya kan. After Bitcoin halving, Donald Trump kepilih, para petinggi dunia, dan yang keempat adalah FOMO semua orang gitu kan. Jadi ya memang ya udah loss gitu aja. Namanya juga futures ya kan. Intinya fundamental itu memang tidak bisa dilawan ya guys ya. Lalu kesimpulan ketiga adalah kenapa saya bisa loss. Ini adalah kejadian pertama kali di dalam sejarah
Bitcoin atau cryptocurrency. Kalian percaya atau tidak? Silahkan kalian cek candlestick-nya ya, oke? Ubah ke misalkan 2 hari atau 3 hari, kalau semua kalian ya. Silahkan kalian cari ini, belum ada yang sampai breakout sebesar ini. Bertahun-tahun yang lalu itu belum ada ya guys. Ini kalau misalkan kita hitung dari 48.000 ke 89.000 ya, ini benar-benar tidak ada koreksi sama sekali. Jadi ini pertama kalinya. Silakan kalian scroll. Dan ini aja contoh ya, ini 40.000 ke sekitar 70.000, oke? 40.000, 70.000, setelah itu koreksi. Nah, sedangkan ini benar-benar candle besar ya, candle besar, tidak ada shadow sama sekali. Jadi intinya atau core-nya adalah belum ada candle yang seperti ini sepanjang saya trading ya. Untuk kalau DAM memang pernah. Kalau kalian bilang, oh pernah kok bang, separah itu geraknya, pernah kalau DAM. Tapi kalau pump ini memang baru pertama kali candle itu benar-benar tidak ada shadow. Kalian lihat, kalian maksudnya candle shadow itu bagaimana bang? Nah ini kalian bisa perbesar ya di sini nih. Ini benar-benar tidak ada shadow guys. Baik time frame 3 hari, baik time frame 1 hari, baik time frame 4 jam atau bahkan time frame 1 jam, ini benar-benar tidak ada shadow sama sekali. Ini baru pertama kali saya menghadapi candle semacam ini yang berlangsung kurang lebih dari tanggal 10 hingga tanggal sekarang yang 12. Cuma dalam 2 hari saja itu sudah bergerak sedemikian rupa. Itu benar-benar baru pertama kali ada di dalam dunia cryptocurrency, oke? Oh bang, dulu kan pernah ada bang Bitcoin dari 20.000, itu nggak kehitung ya, karena dulu itu mainnya masih di dalam DEX, oke, atau Decentralized Exchange. Yang saya sebut adalah tidak ada candle seperti ini pada saat di era CEX. Kalau era DEX kan dulu orang itu belum bisa untuk bertransaksi di dalam DEX. Jadi cuma beberapa orang yang paham saja. Bahkan lu sendiri nggak pernah kan main di DEX. Karena terlalu rumit ya. Jadi patokannya memang di sepanjang Bitcoin, Centralized Exchange ya lebih tepatnya ya. Pump itu belum pernah separah ini. Ini baru pertama kali seperti ini ya. Jadi sampai saya yang udah bertahun-tahun trading aja sampai loss sekitar 50%. Oke, kesimpulan selanjutnya adalah ini adalah sebuah pelajaran untuk kalian yang mau masuk di dalam dunia cryptocurrency, Bitcoin trading ataupun futures, bahwasanya Bitcoin trading atau futures itu bukanlah bercanda. Trading itu bukan bercanda ya guys ya. Kalau misalkan kalian masuk tanpa ada ilmunya, nih lu lihat gue nih ya, lu lihat gue ya. Gue ini udah kurang lebih sekitar 8 sampai 9 tahun ya di dalam dunia trading ini. Bisa loss hingga 50%, lo bayangin deh, lo bayangin ya. 9 tahun trading aja bisa loss sebanyak itu. Gimana lo yang baru kemarin sore terus jemplung, terus dapat beginner luck gitu kan, dan lu bangga dan lu ngerasa bahwasanya lu adalah bisa dan lu adalah hebat gitu. Emang beginner luck itu apa? Biasanya orang yang baru pertama kali masuk dalam dunia cryptocurrency, trading atau Bitcoin itu mengalami beginner luck atau keberuntungan pemula. Yang nggak tahu memang itu entah kenapa memang semua mengalami itu gitu. Baik teman-teman saya, partner-partner saya, entah kenapa kalau masuk dunia kayak gini tuh kayak dapat gitu jackpot gitu kan. Tapi kalau dia seriusin tiba-tiba ya udahlah hilang semuanya. Jadi ini sekali lagi bukti bahwasanya apalagi bocil-bocil kemarin saya yang ikut trading futures, jangan sekali-sekali ikut trading futures kalau misalkan kalian ilmunya belum cukup. Oke, kesimpulan selanjutnya. Sekarang kondisi eksklusif bagaimana bang? Ya kalau kondisi reguler kan mungkin ya modalnya ya sedikit ya. Banyak nggak sedikit sih. Tanpa mengurangi rasa hormat. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin ada di eksklusif aja. Kondisi eksklusif ini sekarang terbagi menjadi 3 ya guys ya. Karena kenapa saya ngebahas eksklusif? Karena eksklusif ini saya rasa mempunyai sebuah kemampuan pemikiran dan finansial yang lebih tinggi. Jadi lebih beragam daripada reguler. Gini, kondisi eksklusif sekarang terpecah menjadi 3. Oke. Yang pertama adalah yang ikut saya sama-sama loss 435 juta atau loss 50%. Itu yang pertama ya, yang tidak mengotak-atik sama sekali. Terus yang kedua, saya juga baru tahu bahwasanya sebagian eksklusif kurang lebih sekitar 20 orangan lah ya. Eksklusif itu kan kurang lebih sekitar 76 ya. Eksklusif itu 76. Kurang lebih 30 mengikutin saya, terus sekitar 20-an ya. 20-an itu dia itu ternyata pasang SL. Ada beberapa yang saya lihat akunnya, loh ini kok bisa nggak loss akunnya. Jadi ada beberapa orang eksklusif yang memang pasang SL itu memang ya bagus aja gitu kan. Cuma kalau misalkan saya lagi pasang FX dia nggak ngikut gitu aja. Cuma kalau lagi loss kayak begini dia bagus. Ada beberapa eksklusif yang memang pasang stop loss di dalam 10% hingga 15% atau bahkan 20%. Jadi ada kurang lebih sekitar 20 orang yang tidak mengalami loss sebesar ini. Dia cuma loss sekitar 10 hingga 15% aja gitu kan. Lalu kondisi yang ketiga, ini bagi yang tahu bahwasanya jauh sebelum kejadian ini ya, kurang lebih beberapa bulan yang lalu ya, before kejadian ini, before populer dan sebagainya, seluruh eksklusif juga pasti tahu lah ya. Entah itu di video live saya, entah itu di dalam video YouTube saya, ataupun chat pribadi saya. Terutama yang punya modal sekitar 500 juta ke atas. Ini mitos atau fakta terserah kalian ya. Intinya jauh sebelum ini tuh
Kalau lu nggak percaya, lu tanya deh member-member eksklusif deh. Jauh sebelum ini terjadi, itu seolah tuh saya kayak ada feeling gitu kan. Karena memang saya tuh menyadari bahwasanya tuh saya tuh lemah banget di dalam fundamental. Saya tuh hampir di atas langit ya, hampir di atas awan, dan tidak pernah loss sekalipun. Trading Cerberus saya itu tidak pernah loss satu kali pun kalau tentang teknik analytical. Oke, saya lossnya itu kalau kalian lihat di kalender Cerberus, itu lossnya itu pasti waktu lawan fundamental. Seperti sekarang lawan Donald Trump, seperti yang sebelumnya itu Bitcoin halving, dan Bitcoin halving begitu seterusnya. Oke, jadi memang kayak saya ada feeling bahwa saya fundamental ini saya bisa mengacaukan teknik-teknik saya. Jadi kalau kalian member Cerberus lebih dari 1 tahun, kalian pasti paham bahwasanya gue nggak pernah loss kalau nggak ada fundamental yang ada di dalam dunia ini. Nah, waktu itu gue tawarin lah sebuah project yang kurang lebih udah gue pakai sekitar 9 bulanan lah ya. Project ini nanti mungkin gue umumin di pertengahan tahun 2025 ya. Udah launching sih, udah launching ini. Ini spill-spillnya kayak begini nih. Kayak gini ya. Nah, sebuah project ini memang sengaja saya tidak launching atau tidak deklarasikan dulu, nunggu 1,5 tahun, nunggu sempurna dulu. Tapi ada beberapa prototipe, ada beberapa uji coba alpha beta yang saya yang menjadi jaminannya gitu. Jadi sebagian member eksklusif kurang lebih sekitar belasan ya, 20 kurang lah, nggak tahu 16, 17, 18 lah ya. 16, 17, 18 itu memang sudah mengamankan modalnya. Setiap eksklusif itu pasti saya tawarin pada saat itu ya. Bahkan orang baru juga saya tawarin. Lebih baik kalau misalkan untuk sementara, lebih baik ikut project ini aja gitu kan. Untuk sementara, atau boleh langsung. Intinya projectnya begini deh. Kalau modal lu 500 juta, baliknya 1 miliar gitu ya. Kalau modal lu 400 juta, ya baliknya 800 juta. Kalau modal 300 juta, baliknya 600 juta. Nah, itu dicicil setiap hari dalam bentuk persentase sesuai dengan Cerberus. Contoh ke Cerberus kan saya janjinya 1% per hari itu. Jadi kalau misalkan kalian modalnya itu sekitar 500 juta, 20%-nya 500 juta itu berapa? 100 juta kan? Nah, 100 juta itu 1%-nya berapa? 1 juta. Nah, itu dikirim per hari langsung ke akunnya 1 juta rupiah. Kayak begitu ya guys. Dari project yang belum saya launchingin ini semua member eksklusif udah saya tawarin ya. Lu nggak usah bacot, nggak dari tawarin ya. Kalau nggak salah semua member eksklusif 90% itu udah saya tawarin. 10% itu mungkin ada yang beberapa kelewat lah. Jadi kondisi eksklusif ini ada yang benar-benar aman, sekitar 17 orang itu tadi itu aman saldonya, karena itu udah ikut project yang lain gitu kan, project baru saya gitu. Jadi memang dia aman, dikontrak hingga kurang lebih sekitar modalnya itu menjadi 2 kali lipat. Ya kalau misalkan modal 500 juta ya, modal 500 juta dalam 1 tahun itu kalian dapat 365 juta ya, kurang lebih sekitar 2,5 tahun lah ya, 2,5 tahun dengan admin dan sebagainya. Intinya kurang lebih sekitar 1 miliar kalau modal 500 juta waktu itu. Jadi ada beberapa member eksklusif yang aman. Jadi 3 kondisi member eksklusif itu sekarang seperti itu ya. Yang pertama, memang sebagian orang yang tidak mau mengikuti anjuran saya pada saat itu karena nggak tahu kenapa kayak udah feeling aja fundamental ini saya lemah banget gitu kan ya. Tapi kalau sekarang saya udah tahu lah seluk-beluknya, saya tidak akan terjatuh di lubang yang sama 2 kali. Terus ya, lalu yang kedua ya orang yang pasang SL, lalu yang ketiga orang yang saldonya aman. Walaupun memang semua orang itu waktu itu hampir ikut ya, semua member eksklusif itu hampir ikut, dipikir-pikir dulu. Cuma mereka mungkin greedy ya, karena ngelihat eksklusif ya, contohnya modal 500 juta sehari itu bisa sekitar 10 juta rupiah lah. Kalau gue dikasih 1 juta berarti gue rugi dong. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana jaminannya. Nah, intinya bagaimana bang itu? Intinya ya itu nggak bisa loss project baru saya itu mirip-mirip sekitar kayak farming atau staking gitu lah, mirip-mirip farming atau staking kayak gitu. Sebagian orang berpikir eksklusif itu kan kepintarannya bermacam-macam ya. Sebagian orang berpikir bahwasanya konsistensi itu jauh lebih penting daripada profit yang banyak gitu. Ya itu tadi contoh, ada 2 orang yang sama-sama modal 500 juta ya, memang per hari mereka dapat 5 juta sampai 10 juta bahkan 20 juta per hari. Nah, tapi orang yang ini mikir ini nggak bakal selamanya gitu, karena mungkin dia tahu resiko trading itu, makanya dia memilih untuk mengikuti sebuah project yang baru itu tadi. Nah, sedangkan ada beberapa orang yang masih greedy gitu ya. Jadi kondisi eksklusif ada 3 kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah mitos atau fakta. Walaupun saya sekarang udah mengakui ya, faktanya ternyata saya mengakui kelemahan saya mungkin di dalam fundamental. Oke. Jadi bagi member-member nanti yang boleh ngingetin saya atau boleh ngingetin admin kalau misalkan ada sebuah fundamental yang cukup bisa diperhitungkan gitu kan. Entah kenapa, kalau yang saya ingat ya, kurang lebih sekitar beberapa tahun yang lalu gitu, saya tidak pernah loss kalau misalkan tidak ada fundamental yang mengobrak-abrik pasar. Udah gitu aja. Kalau ada fundamental yang mengobrak-abrik pasar ya udah tiba-tiba saya loss gitu aja deh.
Karena memang teknik saya ini itu tidak bergantung dengan fundamental ya, bergantung dengan logic trading. Ternyata memang logic trading ini tidak bisa melawan fundamental itu sendiri. Jadi mitos atau fakta Andi Firmansyah, ternyata kekalahan atau kelemahan saya adalah fundamental. Tapi tenang saja, saya udah paham tentang diri saya sendiri, saya juga memahami diri saya sendiri. Fundamental itu memang harus menjadi sebuah ilmu mutlak di dalam hidup saya juga. Jadi kalau ada fundamental ya udahlah, nggak usah pakai teknik logik saya. Tapi kalau nggak ada fundamental alias nol fundamental ya berarti pakai teknik logik saya yang memang udah terbukti win rate-nya itu hampir 100%. Mungkin 100%, saya berani deklarasi 100%. Saya belum pernah loss kalau tidak ada fundamental yang mengacau pasar. Oke, lalu penutupnya ada 3 kesimpulan di dalam video ini. Yang pertama, jangan main Vitrus kalau misalkan ilmu lu masih cetek. Gua pengalaman 9 tahun ya, 9 tahun lamanya itu bisa loss 50%. Bang, itu 50% dari margin nggak? Enggak. Kalau dari margin kurang lebih sekitar 30%-an lah ya. Kalau dari total margin semuanya. Itu kan karena average ya. Ya intinya kalau misalkan lu masih ilmunya masih cetek, nggak usah pakai Vitrus ataupun hal-hal yang belum lu pelajari. Lalu yang kedua, Cerberus itu real ya. Mau loss, mau profit itu semuanya otomatis kepampang di kalender Cerberus ya. Kalender Cerberus ini bisa diakses oleh semua member non-verif ataupun verified, oke? Terus bagaimana bang kalau gue mau masuk Cerberus ini aman apa enggak bang? Menurut gue aman. Menurut gue aman karena gue udah sadar tentang kesalahan gue, yaitu tadi intinya fundamental itu tidak bisa dilawan. Insya Allah kedepannya kayaknya nggak bakal terjadi loss lagi. Amin ya robbal alamin. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah semua teknik apapun di hadapan fundamental sama dengan nol. Oke? Kalian mau pinter jago apapun, RSI, Bollinger Band, MACD, teknik logic trading, teknik train dan sebagainya, semuanya pasti nol di hadapan fundamental. Jadi kalau ada fundamental yang sangat berpengaruh di dalam dunia ini, apalagi dunia cryptocurrency, jangan sekali-sekali pakai fundamental, ikutin tren aja, oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic dan salam traders.